Contohnya, tentukan dari cos 120, sin 210, dan tan 315 ditambah atau dikurang ya. Nah, cos 120 itu kan sama aja cos 180 min alfa ya. Kita ingatkan bahwasanya 120 tadi kan kuadran 120 kan kuadran berapa, Sofi? 120 kuadran berapa? Sofi? 120 kuadran berapa? Diam. Raffi, 120 itu di kuadran berapa? Sudut 120. Halo? Raffi? Raffi? Diam juga. Ya udah, Davi. Kuadran kedua bukan? Iya, kuadran 2 ya, Raffi ya. Nah, kuadran 2, nilai cosnya apa? Nabil, kalau kuadran 2 nilai cosnya apa? Diam. Sofi? Nilai cosnya kuadran 2 apa? Negatif ya? Negatif. Nah, habis itu lanjut, kalau 180 itu kan 2 kali 90 ya. Nah, kalau 2 itu kan bilangan genap, maka cosnya tetap apa berubah, Davi? Cosnya 2 itu kan bilangan genap. genap. Iya, Berarti kalau cosnya berubah atau tetap? Tetap. Kalau yang ganjil berubah, berarti tetap cos nih. Nah, muncul min ya, karena dia kuadran 2, cosnya 120. 2 kali 90, karena ini 2-nya genap, maka tetap cos. Tinggal ambil sudutnya 60. Berarti min cos 60. Cos 60 berapa, Nabil? Jangan diem aja, Nabil. Cos 60, udah hafal belum? Udah lanjut. Raffi, cos 60, udah hafal belum? Raffi? Berapa Kak? Cos 60 berapa? Cos 60. 12. Oh, 12. Belum hafal ya? Tabelnya ya? Belum Kak. Ya, hafalin tuh, itu harus hafal tuh. Pekan lu udah di screenshot kan ya? Cos 60 itu setengah, maka hasilnya min setengah. Itu baru cos 120. Habis itu hitung yang sin 210. Sin 210 sama ya. 210 itu kan terletak di kuadran. Ini kan di kuadran 3. 210 itu kuadran 3. Kuadran 3, maka nilai sin-nya itu negatif lagi. Nah, 210 kita bisa jabarin jadi 180 plus 30. 180 itu kan 2 kali 90 ya. Masih genap nih. 2 kali 90 genap. Kalau genap, maka sin-nya tetap sin. Maka jadi min sin 30. Sin 30 itu juga setengah. Maka jadi min setengah. Ini harusnya min setengah, nggak ada akar 3-nya ya. Ini abaikan ya akar 3-nya. Ini abaikan akar 3-nya, salah. Nah, sekarang yang tangan 315. 315 itu kan di antara 270 dan 360 ya, berarti kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu nilai tangannya apa?
negatif. 360 itu kan 4 kali 90. 4 dia bilangan genap, maka dia nggak berubah tannya. Tetap tan, cuman dia negatif. Min tan 45. 4 tan 45 itu kan 1, maka jadi min 1. Maka nilai dari ini kita tinggal jumlahin. Jadi kalau 120 itu tadi min setengah. Sin 210 itu juga min setengah. Tan 315 itu min 1. Nah, ini coret ya. Nggak ada akar 3-nya tuh. Maka jadi harusnya salah nih ya. Nah, ini salah. Harusnya kan jadi min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum di screenshot? Bisa, Pak. Oke. Yang lainnya jelas ya, silakan di screenshot. Lanjut contoh berikutnya. Tentukan nilai sin 75, cos 285, tan 15 dikali semua dibagi cos 345, sin 195, cos 225. Nah, kita harus samain semua nih. Ini kan 75 itu kayak 90 min 15 ya. Ini kan plus 5 min 15. Ini kan 270 plus 15. Nah, ini kita harus kira-kira angka berapa yang sama sudutnya. Kita bikin 15 semua. Ternyata 90 min 15, 270 plus 15, 180 min 45. Nah, ini ada yang 45 ya, 135 sama 225. 270 min 45. Nah, kita berubah satu-satu nih. 75 itu kan kuadran 1. Kuadran 1 ya pasti ini positif nih nanti. Artinya positif. 90 itu kan 1 kali 90 ya, berarti kan ganjil. Kalau ganjil berarti nanti berubah. C-nya berubah nanti. Terus yang nih cos 285 itu kan kuadran 3 ya. Kuadran 3 cosnya negatif. Nah, 270 itu kan 3 kali 90 ya. Nah, dia pasti berubah. Berubah nanti cosnya berubah jadi sin. Tan 135. 135 itu kuadran 2, berarti tanya negatif. 180 itu kan 2 kali 90, berarti tetap nih. Tetap. Nah, ini yang berubah tetap. Ini juga sama nih, cos 345. Nah, itu kuadran 4 ya, cosnya positif. 360 itu kan 4 kali 90, berarti dia tetap ya. Tetap cosnya. Sin 195 itu kuadran 2, kuadran 3. Kuadran 3 itu sinnya negatif. 180 itu kan 2 kali 90. Berarti dia berarti tetap ya, karena genap nih. Tetap. Cot juga sama. Cot itu sama kayak tangan ya, prinsipnya kalau berubah jadi tangan. Kalau tetap ya tetap cot. 225 itu kuadran 3. Kuadran 3, cotnya berarti positif, sama kayak tangan kan. Nah, 270 itu kan 3 kali 90, maka dia berubah. Nah, berubahnya gimana? Kita tulis. Nah, ini kan jadi plus cos 15. Ini nanti kuadran 4 ya, positif ya lupa. Nah, ini kuadran 4 positif ya. 285 ya, kuadran 4 positif cosnya. Ini cos 15. Yang ini jadi berubah jadi sin 15. Ini tetap nih, tapi negatif. Min tan 45.
Yang ini tetap ya, tapi positif cos 15. Tetap juga, tapi jadi negatif min sin 15. Ini berubah, cos berubah jadi tangan positif tan 45. Ini cos 15-nya bisa coret, tan 45 juga coret, sin 15 juga coret tuh. Habis semua tuh. Maka hasilnya min 1 per min 1, 1. Sampai sini ada yang masih bingung atau udah jelas? Sofi? Insya Allah jelas, Kak. Oke, Raffi? Jelas, Kak. Davi? Iya jelas Kak. Nabil? Jelas Kak. Oh, ada yang masuk lagi nih. Fadil? Baru masuk atau dari tadi nih? Fadil? Ya. Ngikutinnya dari contoh soal apa dari materi tadi? Materi dikit tadi. Oh, dikit. Ini siapa nih Raihan? Ini baru ya, Muhammad Raihan. Pakai akun guys nih. Udah dari tadi, Pak. Ini baru ya? Iya. Oh, baru. Saya belum belajar trigonometri, Pak. Baru sampai persamaan linear kuadrat, Pak. Enggak, ini apa? Siswa baru ya? Bukan, Pak. Saya bukan siswa baru. Saya sempat kelewatan jadwal tadi kemarin ada Oh, pengganti berarti ya? Saya ke Pengganti. pengganti gitu, Pak. Oh, iya. Makanya namanya asing. Berarti pengganti ya? Oke. Silakan disimak ya. Semoga bisa dipahamin. Kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Nah, diketahui sin 90 pi per 2 itu kan 90 ya. Biar kita ingat lagi di awal. Pi per 2 itu 90 karena pi itu kan 180 kan. Ini kan 180. 180 bagi 2 berarti jadi 90. 90 plus X itu sama 0,6. Maka sin pi plus X tambah tan 2pi min X min cos pi per 2 plus X-nya berapa? Langkah pertama kita bikin yang ada pi-nya hilang. Nah, pi per 2 tadi 90. 90 plus X. 90 itu kan sama aja 1 kali. Ini kan 1 kali 90 ya. Berarti dia ganjil. Bentar. Saya login laptop dulu. Maaf, baterainya mau habis. Kita lanjut. Nah, tadi kan 90 itu kan 1 kali 90, maka dia ganjil ya, maka dia hasilnya pasti berubah. 90 plus X itu kan kuadran 2. Kuadran 2 nilai C-nya positif. Maka tetap jadi positif cos X. Maka cos X-nya itu 6 per 10. 6 per 10 itu kan 3 per 5. Maka kita gunakan prinsip trigonometri dasar bahwasanya cos itu kan samping per miring ya. Ini sebagai sampingnya. Ini sebagai miringnya. Berarti kan samping per miring. Ini 3 per 5. Maka depannya 4. Tuh. Nah, dari sini kan kita tahu nanti nilai sin X-nya kan depan per miring. Berarti kan 4 per 5. Cos X-nya udah tahu ya. Cos X-nya samping per miring 3 per 5. Sedangkan tan-nya itu depan per samping ya 4 per 3. Tuh. Sambil review yang materi awal-awal trigonometri. Sin P plus X berarti kan sin 180 plus X ya. Ini 180 plus X. Ini berarti
360 min X, ini 90 plus X. Dari sini kita tahu bahwasanya kuadran 2, sin-nya positif. Ini 360 min X kuadrat 4, tan-nya negatif. 90 plus X kuadran 2, cos-nya negatif. 180 itu kan kelipatan genap dari 90 ya. 2 kali 90 kan genap. Maka tetap nih. Yang ini tetap. Yang ini berarti tetap juga ya. 360 kan 4 kali 90 ya. Tetap juga. Yang ini baru berubah. Karena 1 kali 90 kan berubah. Ini baru berubah. Maka yang paling kiri maka jadi min sin X. Kok positif ya? Negatif ya. 180 kuadran 3. Maaf. Kuadran 3 ya. Ini kuadran 3. Maka jadi min. Min sin X. Tannya tadi kuadran 4 benar ya. Min tan X. Yang ini cosnya berubah jadi sin harusnya ya. Ini jadi min ketemu min jadi plus sin X. Min sin X tambah sin X harusnya habisnya. Ini udah habis duluan. Maka hasilnya yaitu min tan X. Itu sama dengan tan X-nya apa? 4/3. Berarti min 4/3. Sampai sini dulu. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum di screenshot? Raffi? Jelas? Davi? Jelas, Kak. Jelas, Pak. Oke. Nabil? Sofi? Bisa dipahamin? Jelas. Oke, itu udah di screenshot ya. Kita lanjut. Nah, ada namanya sudut-sudut negatif dan sudut lebih dari 360 nih. Nah, ini kayaknya harus dihafalin nih. Kalau sudut negatif, sin min alfa, maka kalau yang sin samatan itu negatifnya ke depan. Sedangkan kalau cos yang negatif abaikan saja, maka tetap cos alfa. Nah, kalau sin itu min alfa minnya ke depan, jadi min sin alfa. Tan min alfa minnya ke depan, jadi min tan alfa. Sedangkan kalau cos min alfa, minnya abaikan saja, yaitu jadi cos alfa. Nah, sedangkan untuk yang lebih dari 360 itu gimana? Tuh intinya diambil sisanya ya. Kenapa kali 360 plus alfa sama dengan sin alfa itu maksudnya diambil sisanya. Jadi dibagi sama 360 nanti diambil sisanya. Tuh, contohnya gini misalnya. Nah, contohnya nih. Cos min 1845. Ini kan sama aja minnya abaikan karena cos ya. Cos 1845. 1845 itu cos berapa? Kita bagi nih 1845 sama 360. Kalau nggak bisa langsung ya, kalau nggak kebayang langsung. Itu kan sama aja kita mau bagi, salah. Itu udah ketahuan tuh 5 kali 360 ya. 1845 kamu bagi 360. Itu kan kamu kali 5 nih. 5 berarti kan 1800. Kamu kurang. Ya salah. Jangan di situ kenapa ya. Satu 845 dibagi 360, 5. Ini 1800 dikurangi 45 kan nggak bisa lagi 360 dibagi 360 nih. Ya udah, berarti diambilnya yang 45-nya. Tuh, yang diambil 45-nya aja sisanya.
Ini yang dipakai. Cara gampangnya gitu. Tuh yang dipakai dari cos 45. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Bisa dipahamin terkait sudut yang lebih dari 360 yang contoh A. Jelas, Fadil? Nabil, jelas? Nah, diem. Sofi, bisa dipahamin? Insya Allah bisa, Kak. Oke, sekarang lanjut yang B. Tan min 2010 sama cos min 1530. Maka kalau yang tanya, itu minnya ke depan ya. Ini minnya ke depan. Alah. Ini minnya ke depan. Terus 2010 ini kamu bagi sama 360. 2010 dibagi 360. Berapa tuh? Berapa? Ini juga sama ya, 15360 juga kamu bagi 60. 360, 1530 itu berarti dibagi 6, 360. Berapa? Berapa Raffi? Yang mendekati 2010 dibagi 360. Ya, kasih spoiler dulu dah. Ya, berapa? Davi berapa kira-kira? 2010 dibagi 360 yang mendekati berapa? Hah? Berapa? Lima lagi ya. Tuh ketahuan. Enggak tuh udah kelihatan di bawah tuh. 5 lagi ya. Itu berarti kan jadi 1800 per dikurangi ya. Sisanya kan berarti 0, 1, 210. Nah, ini dibagi 4. Dikali 4. Itu berarti kan 1000 berapa tuh? 1440. Nah, ini sisanya 90 kan. Yang dipakai yang ini nih, 210 sama 90. Tuh, maka jadi ini jadi min 210 sama cos 90. Min 210 kita ingat lagi yang aturan relasi kuadran tadi ya. 210 kan kuadran 3 ya, kuadran 3 nilai tanya positif. Kita gunakan 210 itu kita bisa pakai 180 plus 30 biar tetap aja. 2 kali 90 kan tetap tuh. Maka tetap tan 30. Sedangkan cos 90 itu kan 0 ya. Ini jadi min tan 30. Tan 30 kan berarti setengah akar 3 nih lupa minnya nih. Min setengah akar 3 tambah 0. Berarti min setengah akar 3. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum di screenshot terkait sudut-sudut negatif dan sudut lebih dari 360. Jelas?
Sofi jelas? Jelas, Kak. Oke. Tadi screenshot ya. Kita lanjut ke latihan soal. Tuh, maaf ada urat-uratannya nggak jelas tuh. Abaikan saja. Intinya kerjain 1 sampai dengan semuanya sih. Nomor ganjil ya, 1, 3, 5, 7. Kerjakan yang ganjil. Nanti dikirim